saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya, Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi yang akan menjelaskan bagaimana tentang televisi. Dalam hal ini terkait bagaimana menjadi sutradara melalui pendekatan video klip musik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu imaginary line atau imaginary axis. Adalah sebuah batasan pergerakan kamera ketika kita akan mengambil beberapa orang yang sedang dialog. Kali ini kita coba pelajari bagaimana mengambil gambar yang orang sedang berdialog, bersaut-sautan. Untuk dapat mengambil gambar ini dengan benar dan baik, tentu kita harus pelajari bentuk-bentuk shot. Kita harus pelajari apa itu oppose order. Kita pelajari apa itu namanya cross shot. Paling tidak, apa yang saya jelaskan di sini dapat membantu kita semua untuk memahaminya. Walau dalam buku menjadi pengarah acara melalui video klip musik sudah ada dijelaskan, lengkap dengan gambar-gambarnya. Bentuk-bentuk shot perlu diketahui. Bagaimana two shot, three shot, group shot harus dipelajari. Bagaimana angle harus dipelajari. Terutama kalau pemahaman tentang angle harus betul-betul paham. Karena bentuk-bentuk angle akan menjadikan sesuatu makna yang sangat dalam ketika kita bisa mampu menggunakannya. Ketika ada dua orang dialog, tentu kita cenderung menggunakan bentuk shot namanya oppose order atau cross shot. Ketika kita melakukan shoot dalam bentuk shot oppose order, upayakan bentuk shot dari arah yang satu dengan arah yang lain harus besarnya sama, size-nya sama. Misal, saya berdua berdiskusi. Kamera dari sini, bentuk shotnya harus sama dengan kamera yang sebelah sini. Dan tidak boleh melampaui garis 180 derajat. Di buku ini kembali, nanti bisa dilihat bagaimana membangun angle-nya, bagaimana meletakkan kameranya, bagaimana membangun shotnya, ada di buku ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menginformasikan sebuah adegan jika tidak menguasai beberapa pengetahuan yang saya kabarkan tadi. Sebab kesalahan mengambil gambar akan membingungkan. Oleh sebab itu, pelajari bentuk shot, pelajari group shot, two shot, three shot, oppose order, cross shot. Pelajari itu dengan dalam. Sebab ketika ada dialog, tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat sangat ditentukan oleh bentuk angle-nya. Apakah itu derajat karena besar kecilnya orang yang diskusi, atau derajat karena ada yang lebih dihormati dari tidak dihormati, seperti anak bicara dengan ayah. Itu mungkin menggunakan angle-angle yang berbeda dengan orang yang setara berdiskusi. Oleh sebab itu, saya sarankan terus berlatih. Anda bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di buku ini tentang apa itu imaginary line. Karena banyak orang yang tidak paham, sehingga ketika dia mengambil gambar untuk orang yang berdialog, dia akan kesulitan. Dan biasanya informasi yang dia kabarkan melalui video yang dia buat membingungkan penontonnya. Imaginary line juga berlaku pada penempatan kamera, pada pertandingan bola kaki, voli, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, akan kelihatan lucu. Orang menendang ke kanan, tapi bolanya lari ke kiri. Saya berharap untuk yang namanya imaginary line sungguh-sungguh dipahami, sungguh-sungguh dikuasai
untuk bisa membangun adegan-adegan yang dialog, baik dua atau tiga orang atau group shot. Jadi sekali lagi perlu dipelajari bentuk shot, angle, cross shot, medium shot, over shoulder, dan lain sebagainya. Pelajari dan dalami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada hari esok dengan tema yang berbeda. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah melihat channel Inilah Televisi di YouTube. Karena perlakuan Anda untuk melihat channel Inilah Televisi di YouTube akan membuat kita lebih baik. Insya Allah membuat kita lebih baik. Wassalam, sampai jumpa esok hari.